Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah materi PPKN kelas 8 bab 2 subbagian yang D. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya 3.2.4 menjelaskan makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian ini ada undang-undang dasar itu atau konstitusi. Yang pertama dapat diubah, kemudian yang kedua adalah tidak dapat diubah. Jadi ada sifat undang-undang dasar. Yang pertama itu bisa kita rubah, yang kedua tidak bisa kita rubah. Nah, kemudian bagaimana dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apakah Undang-Undang Dasar ini masuk dalam yang bisa dirubah ataukah yang tidak bisa dirubah? Coba kita simak. Nah, konstitusi kita itu masuk ke dalam yang bisa dirubah atau dapat dirubah. Pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu perlu 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Kemudian sejak tahun 1999 MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Nah, ini suasana sidang saat itu, saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi undang-undang kita telah diamandemen atau dirubah sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah pada tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian amandemen kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000. Kemudian yang ketiga 10 November tahun 2001. Yang keempat adalah 10 Agustus 2002. Dalam perubahan tersebut ada kesepakatan dasar tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dulu dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 5 kesepakatan dasar yang harus ditaati. Oke, yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, ini mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah. MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan Nomor 9/MPR/1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan dirubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 memuat 1. Cita-cita nasional, kemudian 2. Tujuan-tujuan yang biasanya juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 harus tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ini ya, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dirubah. Jadi yang pertama tadi adalah karena dalam pembukaan tersebut itu memuat cita-cita nasional. Kemudian yang kedua itu memuat tujuan-tujuan yang biasanya juga disebut sebagai falsafah kenegaraan. Nah, kan dalam pembukaan itu ada dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian yang bisa merubah pembukaan itu hanya para founding father karena mereka adalah yang membuat, sehingga tidak mungkin dirubah sekarang ini. Nah, kemudian melaksanakan masalah pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya adalah penerapan dari kebebasan beragama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu setiap orang jadi berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya. Nah, kemudian antar pemeluk agama itu harus ada toleransi. Nah, seperti gambar yang ditampilkan pada slide ini. Nah, ini kalau kita cermati, ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Yang atas adalah di lingkungan sekolah, yang bawah adalah itu di lingkungan pergaulan. Nah, jadi bagaimana kita di sekolah itu pelaksananya itu contohnya adalah mengenai pendidikan ya. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang gambar kedua itu di lingkungan pergaulan, itu adalah toleransi antar umat beragama. Nah, itu setiap pemeluk agama itu berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Nah, kemudian TNI bersama rakyat mempertahankan NKRI sebagai wujud pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Tentara Nasional Indonesia itu adalah tugasnya mempertahankan negara kita ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bentuk dari pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Kemudian Polri itu menjaga keamanan di negara kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.